ternyata nggak sulit juga ya bikinnya, dan rasanya juga gurih, padat, dan enak banget gitu, apalagi udah dicampur dengan kuahnya tuh, dicampur dengan isiannya ya, ada paru, ada daging. Tinggal kita siram kuahnya. Ini dia coto Makassar ya, buras dengan coto Makassar. Yuk kita ke pembuatannya, Besti. Pertama kita buat dulu burasnya ya. Cara buat buras ini gampang, itu lontong dengan air santan. Pertama kita buat dulu santannya ya. Kita siapkan santan 800 ml dari setengah butir kelapa. Kemudian kita cuci 500 ml atau setengah liter beras. Nah, cuci sampai bersih. Air cucian berasnya ambil ya besi, kita simpen, nanti kita sisihkan dulu untuk kita membuat coto Makassarnya. Kenapa? Biar lebih creamy. Ternyata rahasia coto Makassar yang enak itu ada di sini. Nah, lalu kita masak berasnya. Kita masuk dulu ke dalam panci anti lengket ya kalau ada, supaya tidak terlalu lama kita harus nungguin bolak-baliknya. Setelah itu kita tambahkan santan tadi yang sudah kita siapkan 800 ml dan ditambah garam. Masak sampai santannya mengering, meresap, benar-benar meresap ke dalam berasnya ya. Tuh, masih mendidih, dia belum meresap ke dalam berasnya. Ini udah mulai meresap. Tuh, setelah meresap begini kita matikan kompor, aduk-aduk atau kecilin ya, jangan lupa beri daun salam, tidak usah dikasih dengan serai dan sebagainya karena ini nanti kita akan makan dengan kuahnya. Nah, sementara kita mendinginkan nasi untuk burasnya, sekarang kita rebus dulu dagingnya ya. Dagingnya kita rebus dengan air cucian beras tadi, ditambah daun salam, ditambah laos dan serai. Masak sampai empuk. Saya masak ngerebus dagingnya dengan metode 5:37. Lalu kita buat burasnya. Sekarang kita bungkus burasnya ya. Tadi setelah dingin, nasi yang kita aron tadi ini kita bungkus dengan daun. Bungkusnya gampang nih, ditaruh aja, tetapi daunnya harus tebal ya, harus banyak daunnya. Supaya apa? Supaya tidak mudah pecah dan airnya enggak masuk ke dalam lontongnya. Nah, gampang aja, ujung-ujungnya kita simpul tuh, gitu aja, selesaikan semua lontongnya, dibungkus seperti itu saja. Atau kalau teman-teman buat dijual, bungkusannya lebih kecil-kecil ya, disesuaikan saja. Tapi biasanya buras itu dijual untuk cukup satu bungkus kecil gitu. Nah, kita kembali ke daging tadi ya. Setelah dibungkus satu, nanti kita lanjut. Ini kita angkat dulu daging setelah tadi kita rebus 5 menit, didiamkan 30 menit, lalu direbus lagi selama 7 menit. Nah, kita ambil kuahnya ya, airnya kita ambil karena pancinya kita mau pakai merebus burasnya. Buras tadi yang sudah kita bungkus, kita gabung dua-dua dengan bagian yang lipatannya, bagian disimpulnya kita taruh ke dalam. Kemudian kita ikat yang kencang. Ini rahasia buras atau lontong itu berhasil sukses menjadi lontong yang halus dan padat. Ternyata dia memang harus dipadat, besti semuanya. Jadi kita benar-benar harus perhatikan di sini ya. Jadi kalau ada lontong yang dia seperti arem juga, dia meskipun tekstur berasnya masih, dia bagus karena dia dibungkus dengan kulitnya, aremnya dibungkus dengan telur dadar ya. Nah, ini bagian ujungnya, bagian simpulnya ini kita benar-benar harus yang kenceng ya, ngikatnya harus yang kencang, karena nanti kalau terbuka, daunnya itu terbuka, berabe.
tumpah semua, boro-boro jadi lontong yang ada airnya kotor banget. Nah, ikat yang kencang, selesaikan semuanya. Tuh, kenceng ya. Tuh, kenceng dia, kemudian isinya kita rapiin dengan tangan aja. Setelah itu kita rebus. Saya rebus dengan panci presto ini, saya rebus selama 50 menit. Setelah direbus 50 menit, itu airnya harus benar-benar tenggelam. Setelah itu saya diamkan dulu di dalam pancinya selama 10 menit. Jadi total waktu yang digunakan adalah 60 menit ya. Nah, ini kita rebus selama 50 menit. Setelah 50 menit kita diamkan lagi 10 menit, baru diangkat dan didinginkan. Waktu diangkat ini belum bisa dipotong-potong karena nanti dia masih misa-misa ya. Selanjutnya setelah buras kita akan membuat ini dia coto Makassarnya. Nih bahan-bahan yang diperlukan, ada kacang tanah yang digoreng, kemudian ada pala, ada jinten, tumbar, merica, kayu manis, kemudian ada kemiri. Bumbu lainnya bawang merah, bawang putih, serai, laos, dan jahe, daun salam, daun jeruk ya. Nah, ini dia. Nah, tadi kacangnya kita giling, kita chopper sampai halus. Kemudian ini bumbu dapurnya, serai, jahe, dan laosnya kita potong-potong karena nanti kita akan sangrai bersama bumbu rempahnya ya. Nih kita potong dulu, ini maksudnya supaya memudahkan nanti pada saat hobi bikin es gara-gara mama sih awalnya. Oh enggak, ini kita goreng bersama bawang merah, bawang putih, ditumis ya bersama bawang merah, bawang putih. Sedangkan yang disangrai cuma kemiri, bumbu rempahnya aja, kemiri, pala, kayu manis, merica, jinten, ketumbar, itu ya yang disangrai sampai berbau wangi banget. Nah teman-teman, ini nanti tekniknya harus semuanya keluar wanginya ya. Nah kalau belum mateng, diantaranya belum begitu mateng, kita bisa lanjutkan dulu disangrai lagi. Ini seperti ini, saya merasa kemirinya belum begitu maksimal ya, lalu saya sangrai kembali. Sangrai nanti sampai dia agak gosong-gosong. Nah ternyata itu palanya sudah langsung panas-panas gini, harus kita giling karena ini dalam kondisi yang dia renyah. Kalau digiling netes gitu lebih gampang jadinya ya. Nah setelah digiling semua, baru kita masukkan kemirinya. Ini kayu manisnya nggak usah digiling karena kayu manisnya keras dan nggak ada gunanya juga digiling ya, jadi kayu manisnya dipisah aja. Kalau yang lain-lainnya, jintan, tumbar, merica, pala boleh dihaluskan, tapi kalau di beberapa kasus masakan tidak perlu dihaluskan, dimasuk-masukin aja ya. Nah tuh sampai dia agak gosong-gosong gitu kemirinya, jadi udah keluar minyaknya, sampai keluar minyaknya. Dan ini selesai bumbu rempahnya, bumbu rempah dan kemirinya selesai, kita sisihkan dulu. Lalu kita akan menumis tadi bumbu-bumbu dapurnya ya, bawang merah, bawang putih, serai, laos, jahe, itu kita tumis duluan yang keras-keras, atau kalau teman-teman mau digoreng satu-satu gitu boleh. Saya sih bagian yang keras dulu aja nih, saya goreng sampai setengah matang atau mendekati matang, baru saya masukkan bawang merah dan bawang putihnya ya. Nah sudah, saya tambahkan bawang merah dan bawang putih sekali lagi. Kalau misalnya teman-teman mau dipisah-pisah juga boleh ya.
Tuh. Sudah. Nah, karena tadi saya menggunakan paru juga, setelah direbus parunya digoreng dulu, digoreng di minyak yang panas ya. Tuh, biar lebih endes nanti rasanya. Setelah parunya diangkat, baru kita akan masukkan, kita akan giling tadi bumbu-bumbu kita tadi ya, bumbu yang kita tumis tadi kita giling halus. Di chopper boleh, kalau kuat giling kayak saya gini ya boleh juga. Nah, setelah itu kuah yang tadi bekas kita merebus daging, itu air campuran air beras dan dagingnya tadi kita saring. Jadi supaya bumbu-bumbunya kan sudah meresap nih. Laos, jahe itu kan sudah meresap. Nah, jadi kita buang saja bumbunya biar tidak mengganggu. Lalu kita tumis bumbu dapurnya dulu. Tumis dengan secukupnya minyak. Masukkan kayu manis tadi yang nggak kita geprek, lalu jangan lupa dedaunannya, daun jeruk dan daun salam. Ini komplit banget ya, buras dan coto Makassar. Bisa jadi ide jualan sekali karena agak jarang ya yang jual buras dan coto Makassar di Jakarta. Kalaupun ada, dia adanya di restoran-restoran besar. Sedangkan ini makanan cita rasanya enak, makanan tradisional dari Sulawesi Selatan, Makassar, Ujung Pandang ya. Tetapi rasanya meng-Indonesia. Nah, ini tadi paru yang sudah kita goreng matang. Masukin ke dalam kuahnya. Tuh, dagingnya juga masukin. Kalau untuk jualan jangan dimasukin semuanya, cukup nanti dimasukin kalau orang pas mau beli. Ini karena saya mau langsung dimakan, jadi saya masukin aja langsung. Nih, setelah bumbunya dirasa matang, baik bumbu rempah maupun bumbu dapur yang ditumis tadi, masukin potongan daun bawang yang agak gede-gede ya. Ini option. Kalau mau boleh, nggak mau juga nggak apa-apa ya. Tapi dia akan lebih memiliki cita rasa yang enak kalau ditambahkan potongan daun bawang. Tuh penampakannya. Setelah itu baru kita masukkan tadi kacang tanah yang udah disangrai lalu digiling halus. Nah, ini bedanya coto Makassar, soto ya. Coto itu soto dengan soto-soto yang ada di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Cita rasanya enak. Sebenarnya agak mirip dengan seroto. Seroto dari Banyumas, agak mirip ya. Cuman kalau seroto itu begitu mau dihidangkan baru dikasih kacangnya. Kalau ini enggak, dia dimasak bareng kuahnya. Selesai deh. Nah, biar komplit lagi kita buat sambal tauconya. Kita siapkan 150 gram tauco Medan. Ini tauco Medan, ingat banget teman-teman ya, tauco Medan itu udah super duper asin. Jadi jangan teman-teman salah menambahkan bumbunya. Jangan ditambah garam atau bumbu kaldu ya, tambah saja penyedap rasa dan gula. Nah, setelah mengeluarkan minyak begini, tadi ditumis aja semuanya, bumbu bawang merah, bawang putih yang dihaluskan tadi, ditambah dengan tauconya kita tumis, lalu dikoreksi rasanya. Ingat ya, jangan dikasih garam ya, dicobain sebab tauco Medan itu asin. Kemudian kita tambahkan gula dan penyedap rasa. Selesai, siap dihidangkan. Tuh, sambalnya sudah ada, burasnya pun sudah jadi. Sekarang kita plating. Masukkan burasnya terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan tadi kita tambahkan daging dan parunya. Mari.